Melanjutkan video saya tentang scratch looping sebelumnya. Kali ini kita akan melihat bagaimana looping bisa melakukan increment atau decrement counter atau penghitung selain dengan angka 1. Jadi, majunya tidak satu-satu atau mundurnya tidak satu-satu. Itu untuk counternya. Jadi misalnya kita ingin maju langsung 3 langkah ya, setiap iterasi looping. Tentu saja itu dimungkinkan. Ya, misalnya dari 0 jadi 3 untuk counternya. Lalu dari 3 langsung meloncat ke 6. Tetapi penambahannya tentu sama. Ya, misalnya dalam contoh ini 33. Itu dimungkinkan. Ya, untuk melakukan update counter seperti itu. Misalnya, perhatikan contoh program berikut ini. Ingat dalam sebuah skema looping ada sebuah skema general. Yang pertama adalah bagian inisialisasi counter. Itu selalu ada. Biasanya karena ini untuk inisialisasi counter hanya dilakukan 1 kali sebelum masuk ke dalam looping. Ya, jadi perhatikan di sini ada inisialisasi counter. Pada contoh ini ada sebuah variabel yang dinamakan count. Inisialisasinya count bisa mulai tidak selalu dari 0. Misalnya kita countnya mulai dari 5. Ya. Lalu selain bagian inisialisasi ada bagian expression dari skema looping. Expression itu adalah bagian yang diperiksa kondisinya. Apakah bernilai benar atau salah. Di sini expression-nya adalah apakah count-nya lebih besar dari 55. Jika ya, maka dia keluar karena ini adalah skema repeat until. Ya, akan berhenti jika kondisi ini benar. Jadi akan di-repeat terus selama kondisi ini salah. Ya, repeat until. Lalu selain inisialisator, expression, ada yang disebut dengan updater. Updater itu adalah bagian untuk mengupdate nilai counternya. Ya, pada contoh ini adalah variable count. Ya, jadi itu ya 3 bagian penting dalam skema looping. Inisialisator, expression, dan updater. Ya, inisialisator adalah untuk menginisialisasi variabel counternya. Expression adalah untuk memeriksa apakah kondisinya sudah benar atau salah, ya. Lalu updater adalah untuk mengupdate nilai variabel counternya. Nah, ingat bahwa perubahan atau update di bagian counternya ini harus membawa suatu saat kondisinya bernilai benar atau salah. Jadi loopingnya harus berakhir, ya. Harus sampai pada sebuah kondisi yang menyebabkan loopingnya berhenti. Ya, karena ini skema repeat until, maka kita lihat pada saat awal count-nya 5. Lalu 5 lebih besar dari 55 salah. Jadi karena ini repeat sampai kondisi ini terpenuhi, karena kondisinya belum terpenuhi, kita masuk ke dalam skema blok repeat until. Lalu di sini mengatakan berapa nilai count-nya selama 1 detik. Jadi pada saat awal say-nya akan melakukan say 5 untuk 1 detik, lalu count-nya diubah dengan nilai increment yang bukan 1, tapi 5. Jadi loncatnya 55. Ya. Jadi dia akan menulis 5, lalu mengupdate nilai count-nya menjadi 10. Lalu diperiksa apakah 10 lebih besar daripada 55, tidak, mengulangi lagi. Mengatakan 10, lalu mengupdate nilai count dengan 5. 10 tambah 5, 15. Ya, demikian seterusnya. Jadi, program ini akan mengulang-ulang sampai, jadi dari 5, lalu count-nya menjadi 10, lalu menjadi 15, dan seterusnya, sampai pada saat 55, kondisi ini salah kan? Ya, karena ini kelipatan 5 ya. 55 tidak lebih besar daripada 55 karena mereka sama. Ya. Karena masih salah, maka masih dikatakan masih say 55. Pada saat di increment menjadi 60,
maka kondisinya menjadi benar. 60 lebih besar daripada 55. Ya. Karena bloknya adalah repeat until, maka diulangi sampai kondisi ini benar. Ya. Kalau kondisi ini benar, maka dia akan keluar dari skema repeat until. Jadi ketika count-nya bernilai 60, tidak akan di-say lagi, ya. Artinya dia akan keluar ke sini, ke bagian luar dari repeat until. Diulangi sampai kondisi ini benar. Kalau sampai benar, maka dia keluar, ya. Nanti kamu coba buat kodenya lalu jalankan. Apa yang terjadi, perhatikan ya. Nah, contoh lain. Misalnya ini bagian inisialisator, harapan saya kamu sudah bisa melihat secara general ya bagian-bagian dari skema looping. Inisialisator tentu yang ini dilakukan satu kali sebelum masuk ke dalam looping atau skema repeat until ini. Ya, ini inisialisator. Expression-nya yang berwarna hijau, ya, updater-nya yang mengganti nilai counter. Karena di sini variabelnya sama, count, ya, kamu bisa langsung mengidentifikasi, oh, counternya disebut dengan count pada contoh ini. Updaternya ini ya, count, lalu perubahan counternya itu decrement 11. Artinya setiap berubah itu dia dikurangi 11. Jadi pada saat awal 99, karena ini skema repeat until, 99 tidak lebih kecil dari 0, maka diulangi sampai count-nya lebih kecil dari 0. Karena belum sampai di sana, maka diulangi. Dia programnya akan mengatakan count pertama 99, lalu count-nya dikurangi 11 menjadi 88. Karena 88 tidak lebih kecil dari 0, maka say lagi 88, ya, 77 dan seterusnya sampai 11. Pada saat 11 tidak lebih kecil dari 0. Maka dia akan say lagi, lalu dikurangi dengan 11. 11 dikurangi 11 itu 0. Pada saat count-nya bernilai 0, dia masuk ke atas lagi. 0. Apakah lebih kecil dari 0? Tidak. Ya. Sehingga dia akan men-say 0, lalu mengubah atau mengupdate nilai count-nya dengan minus 11. Jadi 0 dikurangi 11 itu jadi minus 11. Ketika count-nya minus 11, expression ini bernilai benar. Minus 11 lebih kecil dari 0. Karena ini repeat until kondisi ini terpenuhi, ya, karena sudah terpenuhi maka dia keluar. Ya. Seperti itu. Jadi program ini akan mencetak layar nilai 99, 88, 77, 11 sampai 0, dan ketika minus 11 tidak dicetak tetapi keluar dari looping, berhenti program scriptnya, ya. Kalian coba buat, lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, ada contoh lain, misalnya bagaimana jika kamu diminta untuk membuat program yang dapat menjumlahkan semua bilangan genap antara 2 sampai 20. Ya. Nah, karena ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama adalah kamu perlu menemukan data sum, ya, atau hasil penjumlahannya. Maka kamu inisialisasi pada saat awal sebelum masuk ke dalam looping. Ingat, inisialisasi hanya dilakukan satu kali di awal. Sehingga sum-nya, karena ini hasil penjumlahan, maka inisialisasinya 0, bukan 1. Kalau ini ditanya hasil perkalian, maka inisialisasinya tentu 1. Karena sum ini nanti akan diupdate, ya, dengan hasil penjumlahan variabel lain. Ya, karena ini penjumlahan, maka pada saat awal harus 0. Kalau perkalian, jangan 0 pada saat awalnya, karena kalau 0 dikalikan sebuah bilangan, hasilnya akan selalu 0. Sementara kalau penjumlahan, kenapa inisialisasinya harus 0? Ya karena pada saat awal dia belum menampung hasil penjumlahan bilangan apapun. Ya. Nah, setelah itu, kamu lihat, ini semua ingin menjumlahkan bilangan bulat yang genap.
karena genap dari 2 sampai 20, maka perlu loncat 22. Benar nggak? Kalau kita mulai dari 2, maka loncatnya 22. Ya. Dari 2, maka kita inisialisasi saja. Kita beri nama yang loncat-loncat bilangan yang berubahnya itu si count. Ya. Jadi count-nya karena ini soalnya mulai dari 2, ya udah count-nya kita inisialisasi dengan 2. Ya. Lalu diulangi terus sampai apa? Karena ini sampai 20 pengennya, ya. Maka akan berhenti jika nilai bilangan count-nya lebih besar dari 20. Karena 20 masih dieksekusi, masih dijalankan. Nah, lalu apa yang diulang-ulang? Yang diulang-ulang adalah mengupdate nilai sum dan mengupdate nilai count. Count itu bilangan yang berubah-ubah ya, bilangan yang berubah-ubah. Jadi, di sini kita tampung hasil penjumlahan variabel sementara sum ya dengan nilai bilangan yang genapnya itu. Ya, bilangan genap yang berubahnya itu kita sebut count di sini. Lalu hasil penjumlahan sum dan count itu kita assign ke variabel sum. Jadi nilai dari sumnya diupdate di sini. Nilai terakhirnya berapa ditambah nilai bilangan genap berikutnya, ya. Lalu mengupdate nilai count-nya dengan 2. Ya, karena lompatnya 22. Demikian seterusnya dilakukan sampai count-nya bernilai 22. Ketika count-nya 22 tidak perlu dijumlahkan lagi, dia langsung keluar mengatakan hasil penjumlahan sum-nya untuk 2 detik. Ya, seperti itu. Oke. Ini kotretan bagaimana perubahan nilai sum dan count-nya. Pada saat awal, sum-nya 0, count-nya 2. Ya. Lalu di sini yang diulang adalah menjumlahkan nilai sum dengan count. Jadi 0 dijumlahkan dengan 2 menjadi 2. Ini menjadi nilai sum yang baru. Lalu change count by 2. Jadi count-nya berubah jadi 4. Ya. Lalu diulangi ke atas, kembali lagi ke iterasi berikutnya. Sum-nya ditambah dengan count. Jadi 2, nilai terakhir ditambah 4 adalah 6. Ini menjadi nilai sum yang baru. Ya, di iterasi tersebut, count-nya diupdate jadi 6. Ya. Lalu di iterasi berikutnya, sum ditambah count. Berarti sum terakhir adalah 6, ditambah 6 menjadi nilai sum yang baru, 12. Lalu count-nya diupdate menjadi ditambah 2. Jadi 6 ditambah 2, 8. Ya. Di iterasi berikutnya, sum terakhir ditambah count. Jadi 12 ditambah 8, 20 menjadi nilai sum baru. Count-nya diupdate menjadi 10. Ya. Lalu demikian seterusnya sampai count-nya bernilai 22. Pada saat 22, maka kondisi ini menjadi benar, ya, repeat until sebuah kondisi benar, maka dia keluar. Maka lalu mengatakan hasil sumnya berapa. Kira-kira cara kerjanya seperti itu, ya. Ini contoh programnya. Misalnya kita gunakan key press tertentu untuk memanggil blok program yang berbeda tadi, ya. Misalnya A untuk menjalankan potongan kode pertama, B untuk menjalankan potongan kode kedua, C untuk menjalankan potongan kode ketiga. Kalau kamu pencet A, pencet B, kalau di sini contohnya ya, yang sedang di-show di videonya adalah ketika menekan tombol B, maka perubahannya adalah seperti ini, dari 99 sampai 0, ya, yang ditampilkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara yang ini akan ditampilkan langsung nilai sumnya tadi, ya, 110. Oke, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.